Kemudian kalimat bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa kok Allah memakai kalimat tidak langsung? Kan lebih enak saja kalau Allah bilang misalnya, Subhanallazi asra bi Muhammad, maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Begitu saja, kenapa sih? Kenapa harus pakai bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya? Pakai kata-kata hamba. Apa maksudnya? Nah, di dalam kalimat hamba ada dua data. Data pertama, kalimat hamba di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj dengan roh dan dengan jasad sekaligus. Sebab apa? Orang hanya dipanggil hamba kalau punya roh dan punya jasad. Jasad tanpa roh namanya mayit. Roh tanpa jasad gentayangan, mungkin namanya pocong. Orang dipanggil hamba tentunya lengkap jasad dan roh sekaligus. Karena itu kalimat bi'abdihi sudah merupakan jawaban Isra Mi'raj terjadi dengan jasad dan dengan roh. Itu data pertama. Data yang kedua, kalimat bi'abdihi ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah benar-benar telah diakui sebagai hambanya. Maka lalu dipanggil hamba dalam ayat ini. Saudara mungkin lalu bertanya, kalau cuma sekedar urusan itu, apa kita ini bukan hamba Allah? Ya tentu, kita ini hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita, namanya mengaku. Orang mengaku tentu boleh-boleh saja, namanya ngaku. Cuma diakui atau tidak, ini yang jadi masalah. Saya bisa saja berkata, saya kenal dengan Bapak Presiden. Tapi yang jadi masalah, apakah Bapak Presiden juga kenal dengan saya? Dengan kata lain, kalau kata-kata hamba Allah keluar dari mulut manusia, nilainya murah. Kenapa murah? Sebab itu pengakuan. Tapi kalau keluar dari Allah sendiri, itu yang mahal. Maksudnya bagaimana? Berapa banyak manusia di dalam hidup ini, mulutnya berkata saya hamba Allah, tapi perbuatannya membuktikan dia hamba dunia, hamba nafsu, budak jabatan, budak pangkat, budak harta. Tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Dari kalimat bi'abdihi ini kita ambil hikmah. Sekali kita menjadi hamba Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Sebab syahadat yang kita ucapkan punya konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka itu berarti saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Konsekuensi yang logis daripada ucapan kalimat syahadat itu. Sekali kita menghamba kepada Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Adapun Nabi sebelum dipanggil bi'abdihi dalam ayat ini, kita baca dari sejarah tahun-tahun sebelum beliau dipanggil dengan kalimat bi'abdihi, tahun kelabu, amul huzni dalam sejarah itu, tahun duka cita. Beliau ditinggal oleh paman tercinta Abu Thalib. Setelah paman tercinta meninggal, istri tercinta pun wafat, Khadijah. Wafat kedua pelindung ini makin meningkat gangguan kafir Quraisy. Dihina, dicemoohkan, dicaci maki, dilontari dengan kotoran unta, bahkan akan diancam untuk dibunuh. Lulus menghadapi semua itu, Allah panggil beliau bi'abdihi.
Seolah-olah Allah mengatakan, Muhammad itu betul-betul hambaku. Tidak bergeser nilai kehambaannya apapun yang menimpa dia.